Dan ya ini untuk apa, beda Acrobat Reader, beda menunya ya, tapi Anda cari yang properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Kalau tadi diuploadnya tahun 2019 ya. Jam 1:12 ke 15 PM, jam 1 siang ya, jam 1:12 siang ya, siang bukan tengah malam ini. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga, yaitu adalah Times New Roman. Jadi skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya, kenapa di tahun 2018 ya dibuatnya? Konon ceritanya bahwa perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Nah, kita akan lihat bukunya ya. Buku ini pun kita bisa lihat digital forensiknya ya. Kita masuk ke menu, kemudian ke properti ya, dokumen properti. Nah, di sini ketahuan ini yang buat adalah Baratev dengan menggunakan title-nya adalah PowerPoint presentation ya. Kemudian dibuatnya tahun 2016 jam 3:22 ke 06 PM ya. Ini hampir jam setengah 4 sore ya. Ya, bagian sini saya sensor ya, karena ini ada bagian yang ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi kalau Anda penasaran isinya apa, Anda browsing aja, cari download di dengan judul Jokowi Undercover PDF ya. Ya, kalau kita lihat paling bawah ya. Nah, ini dibuat ternyata 2 September ya, 2 September ditandatanganinya. Jadi tadi dibuatnya di bulan Februari tadi ya. Ya, dibuatnya di 30 Desember 2016 ya. Kemudian kalau kita lihat di atasnya lagi. Nah, ini ternyata buku ini pernah dibeli oleh Joko Widodo selaku presiden pada waktu itu, sehingga setelah baca, mungkin ya, dugaan saya adalah setelah dibaca akhirnya konflik ya, konfliknya di tahun 2018. Setelah konflik 2018, maka UGM menutup dengan cara memasukkan skripsinya dalam ETD tadi ya. Nah, nanti kita lihat digital forensik yang lain ini, ya. Oke, kira-kira ini gambarannya. Terus kemudian ini mulai konfliknya ya, itu di surat panggilan ya, 28 Desember 2016 ini mulai konflik. Baru kemudian tahun setelah rame, baru tahun 2018 lebih rame lagi, 2019 UGM menutup dengan memasukkan ETD, dengan masukkan skripsi ke ETD tadi ya. Nah, oke, satu lagi yang menarik adalah hasil dari web scraping di video saya sebelumnya ya, bagaimana cara menarik ribuan data ya. Ini 4.800 kalau nggak saya. Kita kontrol ke bawah. Nah, 4.819 data ini kita tarik. Kembali lagi bersama saya di channel ini, Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat dari cuplikan video di mana pendukung Jokowi 2014 buka suara. Nah, di sini di salah satu berita dikatakan tim hukum Jokowi tegas ijazah tak akan ditunjukkan ke publik, di mana UGM dan ahli hukum buka suara. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama ya. Republik Merdeka, tuntutan agar Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi diadili dan putranya sulung yang
merupakan Wapres Gibran Raka Buming Raka dimasukkan. Nah, di mana kembali disuarakan Forum Perwira Prajurit FPP TNI Petisi 100 dan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia MPU. Ya, tentu saja kita bisa melihat perwakilan ini teman-teman sangat mewakili negara Indonesia ini. Nah, di mana perwakilan FPP TNI, Maijen TNI Syamsu diajak mengatakan pihaknya menyampaikan bahwa tentu saja tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto percaya terjadinya aksi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Ya, tentu saja kalau kita melihat tangkap Jokowi dan adili. Nah, di mana kata mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI di mana kepada wartawan di Jakarta Selasa 2 September 2025, ya tentu saja kita bisa melihat di jalan menjelaskan tuntutan adili Jokowi bukan tanpa alasan, sebab ia menilai kinerja ayah Gibran tersebut di mata masyarakat minus. Ya, tentu saja kalau kita melihatnya teman-teman dan cenderung bersengkongkol dengan sekelompok oligarki yang bisa kita nilai jelas Jokowi tidak itu adalah antek-antek semua oligarki. Ya, ini termasuk yang penting kita siapkan untuk berjuang, kata Samsul Diaji. Sementara mantan wakil ketua tim pembela ulama TPUA Rizal Fadila menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan lainnya disampaikan pemerintah adili Jokowi, yaitu tangkap dan adili Jokowi, masukkan Gibran Raka Buming Raka, nah copot Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan reformasi Kepolisian Republik Indonesia ini, kata Rizal. Ya, tentu saja kalau kita nilai atau kita tembak ahli hukum tata negara Refli Harun, di mana Petisi 100 telah membuat forum untuk memastikan agenda tentunya itu dapat terlaksana. Ya, sudah dibentuk bersama untuk menggenerasikan kepentingan kita bersama, yaitu setidaknya dua hal. Satu, adil Jokowi. Dua, masukkan Gibran Raka Buming Raka, di mana kata Refli. Ya, dua agenda tersebut itu yang kami dorong, bukan tidak menghargai agenda lainnya, tapi kami sepakat karena dua agenda yang akan dilaksanakan dengan seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya, sambungnya. Ya, dalam pertemuan tersebut turun dihadiri mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Danjen, Mayor Jandem Purnawirawan Soekarno, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksa Purniawara, dan dengan sejumlah anggotanya. Nah, tentu saja kalau kita bisa melihat bagaimana mirisnya Indonesia ini dipimpin oleh kedua yang dikatakan bertukang bohong yang teman-teman, atau tukang ngibul. Ya, bukan berarti kita. Nah, tentu saja para hakim tata negara Refli Harun mengungkapkan pandangan terkait solusi agar sistem politik Indonesia kembali harmonis dan damai. Ya, tentu saja kalau kita melihat dan kita hal ini disampaikan saat menghadiri acara bedah buku Jokowi White Paper di kawasan Pejaten, Jakarta. Ya, Refli menilai aksi unjuk rasa yang terjadi pada 25 bulan 9 Agustus lalu berujung anarkis dan menimbulkan kerugian pada fasilitas umum maupun negara, merupakan puncak dari berbagai masalah di Indonesia ini. Nah, menurut saya dia itu beragam sistem atau insiden telah mengakar sejak pemerintah Presiden Joko Widodo. Masalah itu sebenarnya warisan 10 tahun lalu, katanya. Nah, di mana mengungkapkan bahwa 30 Agustus 2025 pihak bersama sejumlah tokoh membentuk di mana dalam hal tersebut bisa bersama untuk mengawali agenda perubahan politik. Dua saja agenda, satu diadili Jokowi dan dimasukkan Gibran Raka Buming Raka. Ya,
tahu hanya itu, ia juga menyebut ada tuntutan tambahan yang ia sebut bonus. Nah, bonusnya tambahan adalah copot Kapolri kalau itu sudah selesai semua beresnya. Ya, dimana teman-teman kita melihat acara yang inisiasi oleh Roy Suryo ini dan Dr. Tifa, dan ini menjadi forum kritik terbuka terhadap kebijakan era pemerintah sebelumnya, sekaligus mengupas dinamika di era Presiden Prabowo Subianto. Ya, kalau kita bisa melihat ya, atau kita bisa menilai ya, bagaimana semua masalah-masalah di negara ini makin sudah amburadul ya. Kalau kita bilang ya, mungkin negara ini sudah bukan negara Indonesia lagi karena hukum tidak berguna lagi bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Nah, tentu saja teman-temannya, di dalam hal tersebut kita bisa juga ya, yang namanya selain perilaku Jokowi ini amburadul ya, sekelompok masyarakat menginginkan Jokowi diproses hukum untuk diadili di meja hijau, oleh sebab berbagai bukti telah ditemukan oleh para peneliti dan para pemegang atau penegak hukum di negara Indonesia ini. Nah, teman-teman semua, marilah kita bersama-sama untuk kemajuan negara Indonesia ini supaya kedepannya makin masyarakat dan bersatu seperti biasa ya. Teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton atau berikan tanggapan Anda di dalam kolom komentar. Nah, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI harga mati.